Gimana perjalanan awal di bidang public speaking, terus kemudian akhirnya perjalanannya sampai jadi seorang penyiar di TV yang sekarang? Nah, ini kebetulan banyak ditanyain kalau misalkan aku ngisi workshop, seminar, bahkan juga di DM ada banyak yang tanya, atau misalkan ketemu sama teman-teman yang lama banget nggak tegur sapa gitu ya. Karena sejujurnya aku juga tidak mengira bahwa personal perjalanan kehidupanku itu akan mengundang kekepoan orang-orang. Kok bisa? Karena aku juga bukan artis gitu kan. Tapi nggak apa-apa, walaupun ini pertanyaan udah sejak bertahun-tahun lalu, aku masih baru bisa membayar hutang. Jadi yang bayar utang nggak cuma puasa Ramadan, utang konten juga harus dibayar. Jadi aku sekarang baru bisa menjawab pertanyaan teman-teman secara benar-benar detail aku bikin kontennya. Karena biasanya aku cuman kayak langsung face to face. Jadi kayak ketika nanti ada orang lagi yang nanya, kayak aku harus cerita lagi dari awal. Nah kalau udah ada video ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang serupa, aku tinggal share link aja. Mager banget ya. Sebelumnya terima kasih udah nyimak, udah nonton. Aku juga udah bikin puluhan konten soal public speaking. Teman-teman kita bisa belajar bareng secara virtual. Oke, ini kayaknya silau ya. Oh, dilepas aja ya. Oke, jadi kayak bangun tidur. Ya mohon maaf, ini persiapan mau ada meeting sambil santai. Jadi aku membayar utang konten. Pertanyaannya kayak gini. Nah, jadi dia nanya gimana sih awal perjalananku di public speaking, belajar public speaking, terus akhirnya punya maestria dan seterusnya. Dan yang tidak sedikit juga ditanyain adalah bagaimana awal mula aku gabung di TV saat ini tempatku bergabung. Aku menjadi penyiar dan reporter di situ. Aku aku coba inget-inget dulu ya karena itu sangat lama sekali perjalanannya. Kalau ditanya tentang bidang public speakingnya sendiri, aku literally baru benar-benar tahu istilah public speaking itu ya, itu ketika kelas 2 SMA. Waktu itu jadi ada suatu kompetisi yang cukup bergengsi di daerah asalku di Trenggalek, namanya adalah pemilihan duta wisata Kakang Mbakyu Trenggalek, dan kayaknya itu kompetisi yang sudah lumrah diadakan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kayaknya ada deh di tingkat nasionalnya. Nah, aku niatnya ikut adalah satu, karena waktu itu aku lagi seneng-senengnya belajar speaking. Jadi kayak mau coba. Terus kedua kayak aku ngerasa tidak terlalu mengenal daerahku Trenggalek gitu kan. Gak pernah main kemana-mana. Hidupnya kayak cuman les, sekolah gitu-gitu aja. Jadi ngerasa kayak mungkin ini suatu kesempatan aku lebih kenal daerahku melalui pariwisatanya. Terus juga aku yang ketiga alasannya karena pengen punya temen di luar circle sekolah pendidikan formalku di SMA. Ya pengen lah lintas sekolah, banyak punya temen atau yang lain-lain. Nah kemudian seleksi berkas sampailah aku ke fase tahap karantina. Dari yang sudah melengkapi berkas tadi, kita lanjut ke karantina. Nah di karantina itu kita belajar banyak hal, kita belajar table manner, kita belajar make up, dandan gitu kan, terus kemudian belajar tentang kepribadian dan juga belajar public speaking. Nah di situ tuh aku baru kayak, oh ternyata kalau misalkan kita itu ngomong itu ada ilmunya ya. Karena selama ini aku tuh seneng ngomong, tapi aku mengekspresikan kesukaanku ini lewat presentasi di kelas, ikut organisasi. Karena aku dulu di SMP itu sekretaris OSIS dan salah satu job desk-nya adalah membuka dan menutup serta menyimpulkan rapat. Dan di situ kan aku akhirnya kan juga ngomong. Nah di situ aku merasa oke, sudah tersalurkan nih apa yang aku suka gitu kan. Tapi nggak kalau misalkan ada istilah public speaking, sedih nggak sih? Dan ya kalau ditanyakan kok kayak zaman dulu gak ada internet aja, for your information di zamanku itu kayak internetku di warnet per jam tuh menurutku kayak masih mahal, 3.500 sampai 5.000 aku lupa. Dan memang waktu itu apa ya, dunia internet tuh bagiku tidak terlalu akrab waktu aku SMP itu. Jadi ya aku merasa kayak menyia-nyiakan waktu SMP mundurku itu dengan waktu yang kurang optimal. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi ya sudahlah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan. Akhirnya dari kelas 2 SMA itu setelah aku kompetisi Kakang Mbakyu, akhirnya sampai dinobatkan sebagai juara 2. Juara 3, tapi gelarnya itu wakil 2 Mbakyu Trenggalek 2011. Gelarnya itu. Nah, di situ kan ketika setelah menang itu kan kayak banyak
penugasan ya, entah misalkan ikut pameran atau ikut festival atau jadi MC atau kita sosialisasi ke SMA gitu kan ya. Karena waktu itu momennya aku pengen nih memperdalam public speaking, tapi aku di Trenggalek itu tidak ada waktu itu ya. Waktu itu aku ngerasa kayak nggak ada kursus atau orang yang bisa ngajarin. Nah, tapi memang aku akhirnya yaitu meluapkannya itu jadi MC kelas, apa itu rapat, terus ikut MPK waktu itu aku, terus ikut forum jurnalistik, aku bikin tim yang namanya tim kreatif majalah sekolah waktu SMA. Kemudian aku ikut forum-forum ya, perkumpulan-perkumpulan, terus juga aku ikut organisasi, ekskul. Pokoknya aku walaupun nggak ada yang ngajarin secara formal public speaking, tapi aku berusaha kayak cari pelampiasan yang lain dari situ. Nah, kemudian ketika sudah lulus, nah aku berniatnya adalah oke, kalau di Trenggalek gak ada, aku nanti akan memperdalam ketika aku lulus. Nah ketika aku lulus itu kemudian carilah info. Nah ternyata kursus public speaking lumayan ya, 3,5, 4,5, 5,5. Bahkan kalau yang di John Robert Powers itu 20 juta ke atas. Wah ternyata lumayan ya. Nah akhirnya waktu itu karena aku juga pengen menambah teman yang banyak, kan aku bukan asli Surabaya, jadi waktu itu aku kuliahnya di Surabaya. Aku juga pengen dong punya banyak teman. Akhirnya aku ikut banyak lomba yang lomba itu nanti muaranya adalah akan ditindaklanjuti dengan kita bergabung di suatu paguyuban atau organisasi. Jadi aku sangat senang ikut-ikutan lomba yang nanti ada keberlanjutannya, karena tujuanku cari temen gitu kan. Kalau misalkan kayak lomba umpama nih, kayak misalkan cerdas cermat, kan udah ketika ikut lombanya menang atau kalah selesai kasih sertifikat terus udah gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kayak lomba pemilihan duta anti narkoba, pemilihan apa-apa-apa, itu kan biasanya kan nanti setelah kita selesai, kita pokoknya lolos sebagai finalis, kita udah melampaui masa grand final, nanti kan akan ikut ke paguyuban ya. Nah aku tuh suka ikut kompetisi yang kayak gitu, karena aku cari temen, cari ilmu dan lain-lain. Nah, dan karena kursus public speaking itu masih mahal, akhirnya ya aku belajar public speakingnya lewat lomba-lomba itu. Kan kalau misal ikut lomba kan HTM-nya maksimal berapa sih? Zaman aku dulu itu maksimal kayak 100.000, 150.000. Nah itu dibandingkan kalau 3,5 juta tuh menurutku kayak lumayan banget gitu kan ya. Jadi ya akhirnya Nawa itu ikut lomba, lolos sampai finalis, dan nanti dapat pembekalan gratis public speaking. Sepele itu. Beberapa kali menang lomba, akhirnya diundang untuk talk show di radio dan juga TV lokal di Surabaya, sekaligus sambil latihan public speaking dan berdoa, ya Allah nggak apa-apa sekarang jadi narasumber dulu, nanti next jadi penyiar ya. Sampai di suatu kesempatan 2017 itu kemudian aku dikirim oleh Trenggalek untuk masuk ke Raka-Raki Jawa Timur. Teman-teman mungkin udah familiar ya sama Raka-Raki Jawa Timur. Aku ikut tahun 2017. Nah, di prosesi lomba itu kan biasanya itu ada pengambilan profil finalis yang waktu itu kerjasama dengan JTV Surabaya. Nah giliranku itu kayak one take one shot gitu loh, one take one shot selesai. Nah produsernya tuh sampai bilang kayak gini, wih gila Trenggalek, satu kali kelar bos gitu kan. Udah biasa siaran ya mbak, udah biasa jadi MC ya, padahal waktu itu kayak belum sih ya cuma suka ngomong-ngomong aja ya, mungkin karena kebiasaan ya dari SMP presentasi dan lain-lain, dan mungkin habitnya jadi kebentuk, walaupun literally aku belum official yang bener-bener pernah siaran atau sering MC, enggak, kalaupun MC kayak cuman paling di acara kampus doang gitu kan. Nah kemudian waktu itu selesai kompetisi Raka-Raki, aku tuh dihubungin sama pihak JTV Surabaya, mas siapa ya, aku lupa, aku masih simpen kontaknya kayak tapi aku lupa namanya. Nah beliau itu nawarin, Bel kamu mau nggak jadi reporter. Waktu itu tuh ada acara apa ya, Harlah atau apa ya, nama acaranya tuh Menek Blimbing kalau nggak salah. Nah di RSAL kalau nggak salah acaranya, aku nggak lupa, pokoknya itu bener-bener on air perdanaku, dan di tengah lapangan dilihat banyak orang. Semoga nanti videonya masih ada, aku akan cantumin di video ini. Ya udah itu kayak pengalaman pertama gitu kan. Tapi kalau di review lagi nih, aku tuh dulu tuh waktu SMP atau SD ya, aku lupa, pokoknya papa mamaku tuh sering banget nonton berita di TVRI. Nah aku tuh kayak waktu kecil tuh kan emang suka ngomong ya dari kecil itu ya, kayak ngomong kok
seru ya gitu, kok kayaknya keren ya. Memang kayak apa ya, kalau diinget-inget kayak memang ada keinginan untuk menjadi seorang penyiar. Tapi ya kan di Trenggalek gak ada TV ya, gak ada TV kan waktu aku itu. Jadi kayak nggak tahu cara mewujudkan cita-citanya kayak gimana. Jadi ya udahlah, biarlah berlalu aja gitu kan. Tapi ternyata ketika sudah beranjak dewasa, remaja dewasa, kayak pelan-pelan itu tahu nih jalannya, meskipun juga masih meraba-raba. Itu satu kali ya di JTV. Terus kemudian sekitar tahun 2018 juga, pokoknya aku selama sampai 2019 itu pokoknya setiap tahun itu kayak semacam target. Wih, ambis banget ya target ya. Kayak kita tuh ngelis nanti setiap tahun tuh mau ikutan kompetisi apa gitu kan, karena udah habitnya udah kebentuk dari mulai awal kuliah masuk itu udah selalu ikut kompetisi. Jadi walaupun waktu itu sudah lulus S1 tetap mau ikut kompetisi terus, sampai di suatu saat aku sambil lanjut studi di UNER waktu itu. Setelah sambil lanjut studi itu di tahun 2018 kalau nggak salah ya, aku lupa, itu ada kompetisi lagi namanya pemilihan Putri Aulia. Mungkin teman-teman sudah familiar atau belum, tapi sekarang udah gak ada sih kompetisi itu. Itu yang ngadakan Fatayat NU Jawa Timur kalau aku nggak salah ingat. Nah di situ aku kalau kembali lagi karena waktu itu lomba dan panitia itu kayak biasanya kan kerjasama sama sponsor ya, dan biasanya kan kayak ada pengambilan video atau pengambilan testimoni dan lain-lain. Karena panitia tahu track recordku, aku pernah freelance di JTV yang tadi pengalaman sebelumnya, akhirnya kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak dioyo-oyoi gitu loh, kayak disuruh-suruh untuk yang bagian testimoni kayak gitu. Nah akhirnya di situ kan kenal sama produsernya. Waktu itu kompetisi itu kerjasama dengan TV9 Nusantara, kantornya di Jalan Darmo. Nah waktu itu tuh kemudian, wih ini ya sering MC ya gitu kan ya, pernah di JTV ya, makanya kok ngomongnya lancar. Padahal aku pikir kayak ya nggak juga sih, mungkin karena habit sekali lagi. Jadi ya ini di sini ada moral value-nya juga nih, teman-teman jangan nunggu kemudian jadi X jadi B baru belajar public speaking. Udah diimprove aja sedini mungkin, ntar kapan berfungsinya itu nanti waktu yang akan menjawab pasti. Ya itulah ya. Nah kemudian setelah selesai kompetisi, kebetulan waktu itu aku juara 2 waktu itu. Yang juara 1 dari Tulung Agung, juara 2 dari Trenggalek, juara 3 dari Gresik. Nah ini kan yang juara 1 sama juara 2 kan diminta untuk talk show ya, kita kayak media gathering gitu kan ya. Nah, salah satunya di TV9 itu. Nah, di situ kan ngomong kayak, oh ya, kayak ya mungkin dipandangnya kayak ngomongnya enak dalam tanda kutip gitu ya. Zaman now itu tidak cukup hanya memiliki intelektual. Kalau intelektual itu memang sudah wajib ya, karena kita sebagai wanita yang nantinya kan akan menjadi seorang ibu juga, mendidik juga. Ya. Nah, selain intelektual diiringin juga dengan kreativitas. Ya. Kreativitas di sini ada berbagai macam, bisa dalam bidang seni, budaya, ataupun entrepreneurship. Benar. Yang ketiga, ketika kamu sudah memiliki intelektual, ketika kamu sudah memiliki suatu kreativitas, ayo dong bantu persoalan di sosial masyarakat kita. Ya. Ayo peduli dengan masyarakat sekeliling kita. Benar. Karena apa sih gunanya kalau kita punya gelar sepanjang kereta tapi kita nggak berguna bagi sesama gitu kan ya. Benar sekali, nah, benar sekali. Jadi maksudnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengetahui bahwa memang yang paling penting kita sebagai manusia adalah berguna untuk sesama. Ayolah berkontribusi, ayo kita melakukan beberapa aksi baik sesuai dengan kapasitas dan bidang keahliannya masing-masing. Luar biasa sekali nih, sangat inspiring. Kemudian sudah berbeda waktu lagi, udah beberapa pekan mungkin ya setelah kompetisi itu, aku dihubungilah sama orang TV9. Waktu itu ditawarin, mereka itu lagi open casting untuk host acara jalan-jalan, aku nama programnya lupa, terus diajaklah untuk ikut casting. Nah, aku coba, aku datang, aku di situ disuruh mencoba seolah-olah on air sebagai host jalan-jalan. Aku boleh bercerita tentang apapun potensi pariwisata yang aku tahu, dan aku memang di situ kayak ngajak pemirsa untuk ikutan traveling gitu kan ya. Nah selesai dan tibalah di hasil aku tidak diterima. Kok tidak diterima, ternyata ekspresnya sedih ya. Tapi masih ada lanjutannya. Jadi ternyata waktu kita casting di situ, itu tuh di situ yang hadir itu tidak hanya satu produser untuk satu acara itu aja. Jadi ada beberapa. Salah satunya ada produser yang waktu itu dia megang acara Dokter on Air sama Tabuh Maghrib.
beduk maghrib apa sih, pokoknya untuk acara Ramadan waktu itu. Nah di situ ya mungkin ya, ini perspektifku sih, mungkin produser ini tuh ngelihat, wih orang ini kayaknya cocok deh untuk bawain program ini. Nah ditawarin lah aku, udah nggak casting lagi tuh waktu aku ditawarin itu, karena udah ngelihat mungkin ya waktu di casting sebelumnya itu. Ya udah akhirnya aku dipegangilah setiap hari Jumat, setiap minggu untuk bawain acara dokter on air. Waktu itu kerjasama Rumah Sakit Islam se-Jawa Timur atau kemana ya, aku agak lupa, atau se-Surabaya gitu. Nah dari situ itu bener-bener aku kayak nggak freelance seperti yang sebelumnya, jadi kayak lumayan agak rutin siarannya. Sampai suatu ketika mau selesai aku studi lanjut waktu itu di UNER. Nah setelah saat mau studi lanjut itu, aku baca informasi dari story Instagram temenku, yang temenku waktu itu sebagai penyiar di TVRI waktu itu, namanya Mas Amar. Dan for your information, aku kenal Mas Amar itu dari kompetisi Duta Pangan tahun 2016, dan aku dapat informasi casting itu di tahun 2018. Itu loh yang namanya banyak temen, banyak rezeki. Ketika networking kamu luas, kamu bisa mendapatkan beragam informasi dari orang-orang yang terpercaya dalam tanda kutip. Maksudnya terpercaya itu ya orang-orang yang literally kita udah pernah ketemu, pernah interaksi, kita tahu track recordnya, kita tahu dia kerja di mana, kita tahu kapabilitasnya di bidang apa. Jadi bener-bener real gitu loh. Karena kan zaman dulu kan kompetisi itu kan kayak masih offline terus ya, nggak kayak zaman sekarang ya, yang literally banyak yang virtual. Makanya untuk engage dengan antar peserta tuh kayak mungkin agak lebih susah dibandingkan dengan yang zaman dulu. Nah waktu itu Mas Amar ngasih info, aku kemudian reply story-nya, Mas ini apa yang disiapin, nanti kayak gimana, aku tanya-tanya sekilas. Dan kemudian akhirnya aku persiapan untuk casting itu, karena aku belum pernah bawain berita, aku belum pernah latihan baca teleprompter, jadi aku benar-benar latihan tuh gitu kan ya. Nah ternyata ada cerita yang lucu nih, yang menurutku ya nggak lucu sih, menurutku yang benar-benar di luar kontrolku, benar-benar itu kayak takdir Allah banget gitu loh. Nah jadi waktu itu kan aku ikut casting. Nah ceritanya soal ikut casting tuh kayak gimana, aku udah bikin videonya, nanti teman-teman bisa tonton gimana sih proses aku casting, nanti bisa nonton di video itu ya. Nah jadi ketika aku setelah casting, belum pengumuman, kayak berapa hari kemudian aku dihubungi sama produser TVRI Jawa Timur. Tapi ini beda dengan yang nge-casting aku di berita ya, ini beda, ini orang yang berbeda, ini dia pegang acara yang berbeda. Nah kemudian aku dihubungi, dapat rekomendasi dari temenku tadi, Mas Amar. Katanya ini ya, kamu pernah membawakan acara ini ya? Ya aku bilang, iya saya pernah membawakan acara dialog namanya Dokter On Air di TV 9. Maaf, saya mau keselak. Nah terus kemudian aku juga cerita sebelumnya juga pernah di CTV Surabaya. Dari portofolio ke ini, oh ya udah kalau gitu nanti kita ketemu ya di sini, dan aku dikasih brief dan lain-lain. Aku kira, ini sebelum aku tahu ini ternyata rekom dari Mas Amar ya, aku kira ibu ini namanya Ibu Nora. Aku masih ingat banget, beliau sudah pensiun sih. Ibu Nora itu kemudian aku kiranya beliau dapat kontakku itu dari produser berita yang sebelumnya meng-casting aku. Aku kira kayak gitu. Ternyata waktu ketemu ngobrol, ibu dapat nomor saya dari ibu ini ya yang nge-casting saya sebelumnya. Oh enggak, saya dapat rekom itu dari Amar. Nah, terus aku bilang juga, oh ya saya kemarin ikutan casting juga Bu. Oh gitu ya lah. Jadi ternyata ini sudah dua jalur yang berbeda teman-teman. Nah ini ya, jadi kalau punya teman kompetisi, punya teman lomba, jalinlah networking, silaturahmi yang bagus, salinglah berinteraksi, sapa-sapalah ya, biar kalau misalkan kamu punya kompetensi apa, temenmu ingat kalau temenmu ini lagi butuh kompetensi itu, kamu adalah orang yang dikontak. Atau minimal ketika orang ini upload sesuatu di story, kamu reply, kamu ini udah gak asing, gak sungkan-sungkan lagi kalau misalkan mau tanya. Ini berdasarkan dari pengalamanku aja sih, boleh dipakai, boleh enggak, karena semua orang punya cara sendiri untuk menjalin silaturahmi ya. Nah kemudian ketika selesai di dialog itu, aku diajak lagi untuk program apa namanya, aku lupa tapi aku masih ada fotonya. Waktu itu di daerah
Probolinggo ya, yang penghasil garam pokoknya, maaf kalau salah, tapi kayaknya aku masih menyimpan fotonya. Nah di situ aku belusuan gitu, dialog sama warga di situ yang memang dia membuat garam waktu itu. Nah kemudian setelah selesai syuting yang itu, beberapa minggu kemudian aku diinfo aku tidak lolos karena waktu itu kuota untuk penyiar berhijab itu sudah ada, sudah penuh lah dalam tanda artian waktu itu ya. Akhirnya ya sudahlah gitu kan, meskipun sebenarnya mereka pun juga menyampaikan sebenarnya aku tuh hasilnya bagus untuk hasil castingnya. Terus ya aku bilang ke beliau, oh iya Bu, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki saya, umpama TVRI Jawa Timur perlu MC atau host freelance, nanti saya bersedia Bu. Aku bilang gitu aja ke beliaunya. Ya walaupun dalam artian ya gagal, tapi ya sudahlah, ya mau gimana, masa mau bunuh diri kan juga enggak kan. Show must go on. Ya udahlah, waktu itu menjalani hidup seperti biasa sebagai kaum sudra hamba sahaya. Ya sampai sekarang masih kaum sudra sih. Nah kemudian setelah beberapa saat, kalau nggak salah itu pokoknya November atau September ya, aku pokoknya lupa, pokoknya menjelang akhir tahun 2018 aku dikontak lah. Jadi si salah satu penyiar yang berhijab, yang kebetulan beliau ini juga temenku waktu lomba di Putra Putri Batik Nusantara tahun 2016, kalau nggak 2015 aku lupa. Dunia itu beneran sempit sumpah. Nah itu Mbak ini bukan keluar, resign, ya benar sih keluarnya, resign dari TVRI Jawa Timur karena harus ikut suami di luar kota. Nah akhirnya karena ini keluar, berarti kan yang kuota penyiar berhijab kan berkurang. Nah aku ditawarin lah waktu itu, tapi karena rentang casting sama kebutuhan waktu itu udah agak lama, jadi aku diminta untuk datang ke kantor, ada sedikit tahapan lagi, interview user sama praktek reportase waktu itu. Nah kemudian di situ aku juga ditanya-tanya, karena kan waktu itu kan udah mau sidang nih kan. Kalau ketika casting kan aku masih mau sidang, tapi kalau yang casting yang kemudian di akhir itu kan sudah mau selesai. Nah waktu ditanya kesibukannya apa, terus nanti kalau liputan gimana dan lain-lain, pokoknya ditanyain lah pokoknya. Ya aku bilang ini sudah mau selesai dan seterusnya. Aku juga menyampaikan kesibukanku apa aja. Nah kemudian selesai, udah mulai magang. Magangnya waktu itu aku nggak sampai lama sih, karena emang akhir tahun itu kan biasanya kan kalau pemerintahan kan agak hektik ya. Jadi aku baru mulainya pun Desember akhir, sekitar seminggu atau 2 minggu aku lupa. Januari itu udah perdana aku on air di bulan Januari itu. Dan kalian tahu aku on air perdana dengan siapa? Dengan Mas Amar yang tadi nginfoin aku untuk casting. Itu kalau di seputar TVRI-nya. Sampai kemudian di tahun 2022 itu aku ganti kantor, tapi masih dalam LPP yang sama, LPP TVRI, tapi di Jakarta. Itu kalau misalkan teman-teman yang bertanya seputar gimana aku bisa nyangkut di TVRI. Oh iya, tadi kayaknya ada yang kelewat. Tadi kan juga ada pertanyaan ya, gimana bisa sampai bikin Maestria. Nah ini sebenarnya project gabut, project iseng dalam tanda kutip. Jadi aku tuh udah ngajar public speaking, bukan ngajar sih, sharing ya, kayak ngisi sharing di kalangan teman-temanku sendiri. Itu sekitar tahun 2015 kalau nggak 2014. Sama teman-teman putra-putri kampus ITAT. Jadi aku S1-nya di ITAT. Waktu itu aku bikin acara namanya pemilihan duta kampus, dan teman-teman di situ kayak nanya, gimana sih Mbak public speaking? Nah, di situ kayak aku sharing di situ. Jadi kayak kelompok kecil, dan kemudian lama-kelamaan kayak dari mulut ke mulut banyak nih yang minta untuk diajar. Bahkan kayak SMA pengen diajarin juga. Ngelihat story, bukan story, dulu belum ada story ya, di feed Instagram, kayak di feed Instagram aku upload. Nah akhirnya banyak yang pengen belajar. Puncaknya sampai di tahun 2018, waktu itu aku masih siarannya di TV 9. Waktu itu aku bikin kayak komunitas buat belajar bareng. Aku masih numpang di SMA aku, di SMA Negeri 1 Karangan Trenggalek gitu kan. Aku pinjam ruang kelasnya, lalu teman-teman yang pengen ikut silahkan daftar, dan kemudian kumpul di situ, kita belajar bareng. Itu batch itu sampai batch 12 atau 11 aku lupa. Per batch itu sekitar 15 sampai 30-an orang itu di Trenggalek itu. Nah
kan karena aku suka ini ya, suka nulis di Instagram gitu kan ya, suka bikin-bikin ala-ala video, pasti ada dokumentasi foto gitu kan ya. Akhirnya kayak orang-orang tuh semakin banyak yang tahu. Kayak mulai diundang buat ngisi di mana, buat ngajar di mana, dan karena menurutku kayak wah tanggung jawabnya kok kayak makin lebih besar ya. Ya aku ya sekolah lagi, aku ambil kursus lagi, aku ikut workshop, aku ikut sertifikasi dan ikut uji kompetensi dan lain-lain, yang intinya supaya aku sendiri itu kalau misalkan mengisi materi tentang public speaking, aku tuh juga nggak, materinya tuh nggak ecek-ecek dalam tanda kutip ya, karena kayak aku pun ngerasain dulu tuh di Trenggalek nggak ada yang ngajarin, itu bingung, serius bingung. Kalaupun sekarang udah banyak YouTube, konten TikTok dan lain-lain ngomongin soal public speaking, aku ngerasa di fase yang kita itu udah punya sedikit pengalaman. Jadi bukan pemula ya, bukan pemula banget yang sama sekali belum pernah belajar public speaking. Kalau kayak gitu kita browsing di internet itu bisa, kayak apa sih public speaking, kita harus kayak gimana sih tips-tipsnya, bisa. Tapi kalau di fase yang kita udah ada sedikit pengalaman public speaking nih, entah jadi MC, entah kita jadi penyiar atau apapun, tapi kalau hanya terus belajar lewat YouTube, aku ngerasanya kayak kurang maksimal. Nah, aku merefleksi masa laluku itu, makanya aku menyadari dan aku memahami kalau teman-teman juga kesulitan dalam tanda kutip untuk belajar. Nah, makanya ketika di tahun 2018 itu, karena aku juga lagi lagi mengisi waktu senggang, lagi kemudian agak stres ngurusin tesis, studi lanjut, belum event-event yang lain, jadi kayak ya udahlah kita bikin seru-seruan gitu kan ya. Dulu namanya itu alabella_edu kalau dulu, kemudian aku ganti namanya maestria.id dari bahasa Spanyol ya kalau nggak salah ya, yang artinya tuh master atau menguasai. Jadi aku pengen teman-teman yang gabung di sini, yang kita bahas, yang kita pelajari, teman-teman tuh akan menjadi the next master gitulah ya filosofinya. Ya aku berharap teman-teman itu bisa benar-benar grow up, bisa benar-benar tumbuh bareng di sini, belajar bareng, kita mempelajari sesuatu yang secara formal itu nggak kita pelajari, karena ya kayak self confidence, kayak critical thinking, kayak manajemen waktu, terus kayak gimana nulis skrip, apalagi ya cara duduk, cara jalan gitu kan. Kayak aku dulu di bidang formal tuh nggak belajar itu, makanya aku ingin menuangkan itu di platformku Maestria itu. Teman-teman bisa follow Instagramnya dan YouTube-nya di sini di Alabella. Aku udah bikin videonya, udah sampai puluhan episode, dan itu insya Allah akan terus bertambah. Doakan semoga aku tetap bisa sehat untuk bikin konten dan share ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu udah, apalagi pertanyaannya itu ya, utangnya lunas ya. Ambil sesuatu yang positif, ambil sesuatu yang teman-teman masih bisa relate gitu kan. Jangan mencoba menjadi orang lain, jangan mencoba menjadi aku, nanti kitiran. Kitiran itu berat, punggungnya masuk angin nanti. Mungkin itu teman-teman, semoga ceritanya bermanfaat. Pesanku, jangan nunggu kita menjadi A baru kita belajar public speaking atau belajar apapun yang positif. Aku yakin semua ilmu itu akan bermanfaat dan akan mekar pada waktunya. Aku tuh nggak pernah menyangka bahwa keisenganku belajar Adobe Photoshop di SMA kelas 2 ternyata di tren digitalisasi seperti saat ini, apalagi saat pandemi ya, itu tuh akan boom banget dan itu akan sangat bermanfaat. Aku nggak perlu nge-hire orang untuk desain minimal, kalau minimal untuk desain sederhana gitu kan. Aku juga dulu suka editing video, aku nggak bakal membayangkan ternyata di tahun 2019-2020 konten creator itu akan boom banget. Aku karena udah familiar dengan editing video ketika SMA, jadi aku nggak susah untuk beradaptasi, hanya beda perangkat aja, hanya beda jenis aplikasi aja gitu kan, nggak nol-nol banget. Aku juga nggak pernah membayangkan bahwa ketika dulu aku belajar modeling, walaupun aku tidak yang kemudian nawa itu menjadi model, tapi ketika di modeling itu kita belajar bagaimana postur tubuh, bagaimana berdiri tegak, bagaimana ketika kita berjalan di atas panggung, yang ketika aku menjadi MC atau aku saat siaran di panggung yang disorot kamera, dilihat banyak orang, aku udah bisa menata badanku. Aku juga nggak menyangka ketika dulu itu iseng-iseng ikut lomba duta-duta itu, yang teman-teman juga mungkin udah lihat di Instagramku yang banyak itu ya,
aku belajar beauty class, aku belajar make up, aku belajar grooming, aku nggak bakal menyangka bahwa ketika siaran itu dibutuhin banget. Karena kalau siaran kadang-kadang tuh kita disuruh make up sendiri, kita disuruh nyiapin baju sendiri, mix and match sendiri, kita menyesuaikan, oh ini acara apa, temanya apa, oh bajunya kayak gini, oh jilbabnya kayak gini, dan lain-lain. Dan semuanya itu nggak instan. Jadi ketika kalian melihatku sekarang sebagai seorang penyiar yang di Instagram tuh kayaknya ini itu dan lalala, blazernya warna-warni ganti-ganti. Oh kalau misalkan mau beli blazernya ada tuh di @gabuju, kok jadi promosi. Ya itu ya. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang instan. Kenapa kok terlihatnya cepet ya, dari 2018 akhir langsung nih jadi penyiar, padahal belajarnya itu waktu belajar pertama kali public speaking 2011. Mungkin sebagai orang akan melihat kayak kok nggak terlalu lama ya Mbak ya, atau menurut beberapa orang lain kok lama banget ya. Proses orang beda-beda, tapi yang jelas aku memaknainya nggak ada yang instan. Jadi teman-teman selama sekarang masih ada waktu, kesempatan, tenaga, pikiran yang waras, jasmani, rohani yang sehat, silahkan belajar apapun selama itu positif, walaupun tidak sekarang bermanfaatnya, nanti akan insya Allah bermanfaat di kemudian hari. Itu kita ketemu di episode berikutnya. Dadah.